Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Zayyuna Bitorki di channel Z Bitorki. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat konten podcast seperti yang sebelum-sebelumnya tentang anak rantau. Nah, pada kesempatan hari ini saya bersama sahabat saya dari kecil akan podcast sahabat saya sesama YouTuber pemula. Nah, langsung saja kita panggil sahabat saya. Kepada sahabat saya silahkan untuk masuk ke kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Beliau sahabat-sahabat, perkenalkan, beliau itu sahabat saya. Nah, beliau itu sama-sama YouTuber pemula. Bahkan saya itu membuat channel ini sama dia gitu kan. Sebelum saya itu dia gitu yang lebih awal membuat konten YouTube. Nah, konten YouTube beliau itu namanya itu kalau gak salah Ridwan channel Sakarepna gitu kan. Nah, itu. Apa? Ridwan channel Sakarepna. Kalau gak salah Ridwan Sakarepna. Nah, tulisannya itu Ridone atau gimana? Ridone channel Sakarepna. Bikin channel itu saya supaya kalian gampang melihat dan menulisnya gitu kan. Nah, beliau itu membuat konten tentang apa sih? Tentang mancing belut katanya. Nah, untuk sahabat-sahabat saya yang suka sama mancing, sama ngurak-nguraknya kalau kata Sundanya itu ngurak gitu kan. Bisa. Boleh subscribe, like, comment, dan share video dari channel YouTube Ridwan Sakarepna gitu. Nah, boleh. Kira-kira bro, terinisiatif dari mana atau termotivasi dari mana itu membuat nama kayak gitu? Ya kan awalnya itu kan saya kan kalau misalkan Ridwan ditulis misalkan terlalu banyak bro namanya. Ya kan jelas nama saya Ridwan. Iya. Nah, saya bikin aja yang menarik nama channel saya itu. Jadi Ridone Sakarepnya. Oh, jadi one ya, itu satu. Jadi kalau read itu apa sih bahasa Inggrisnya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Kalau nggak salah, kalau red itu kan merah. Kalau read nggak tahu sih. Kalau read nggak dibaca gitu kan? Dibaca readnya kalau one-nya saja lah. One saja gitu kan. Jadi satu lah. Read itu satu, one itu satu, dan channel Sakarepnya itu dari mana? Ya kalau Sakarepnya mah ya keinginan saya sendiri gitu. Jadi dia itu Sakarepnya aja buat konten itu. Ya gimana dia Sakarepna gitu. Jadi kayak gitu mungkin ya sahabat-sahabat membahas tentang channel YouTube Ridwan channel Sakarepna gitu kan. Nah, bro, sebelumnya saya minta maaf merokok. Oh iya, gak apa-apa sok. Bebas kalau di konten saya mah gitu. Ini juga kan studio Yang penting asal jangan mabok aja. Nah, itu seperti itu. Kalau rokok ya gak apa-apa lah, maklum. Cuman ya saya tutupin ya karena gak disponsorin. Jadi gitu sahabat. Jadi pada konten hari ini itu saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada sahabat saya, bahwasannya kira-kira perjuangan menjadi seorang YouTuber pemula itu kayak gimana sih? Apa yang target apa gitu yang sekarang sedang dituju? Ya sebenarnya target yang saya dituju pastilah otomatis jam tayang. Semua YouTuber itu pasti yang pertama itu mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi saya belum ke situ bro. Belum sampai ternyata. Capek bro. Capek, sulit ya ngomongin tentang YouTube itu ya. Yang pertama itu kan kalau yang namanya mancing itu yang perjuangan pertama itu spot ya bro. Spotnya yang sulit. Kalau kita di Jawa Barat itu paling susah nyari spot belut itu. Ya gimana ya bro, mau banyak belut sekarang yang nyetrum banyak. Wah pokoknya hancur semua. Yang potas gitu kan bahasa. Nah potas ya diracun. Nah, itu yang racun gitu kan, yang nyetrum, yang racun gitu kan. Itu merusak gitu kan, merusak alam gitu kan. Apa namanya tuh? Populasi belut di dunia ini. Bukan belut aja, ikannya juga pasti mati ya. Jadi
kalau misalkan kita pakai cara tradisional itu lebih bagus, lebih aman, ya, lebih bagus, perkembangbiakan juga, juga lebih enak gitu lebih kan. enak. Jangan sampai anak cucu kita ke depan itu tidak Merusak bisa, alam. nggak bisa melihat belut gitu. Kalau misalkan diportas terus, disetrum terus, ya anak cucu kita ntar nggak tahu yang namanya belut itu apa sih gitu kan. Iya. Akan jadi tinggal sejarah gitu Ya, kan. sejarah perbelutan. Nah, jadi gitu mungkinnya saran juga ya, berarti masuk ke saran gitu kan. Saran. Masuk ke saran juga. Ya paling kalau bisa jangan disetrum ya, buat penyetrum, maaf ya. Maaf ya. Buat para penyetrum jangan setrum belutnya, ya udah pakai aja buat setrumannya buat listrik di rumah. Ya bro, kayak aki motor. Oh, aki motor buat motor aja lah, atau buat mobil, jangan kalau setruman buat pakai langsung belut. colokin ke listrik, kita mau gimana lah. Ntar yang nyetrum mau gimana? Iya kan kayak gitu, mungkin itu sarannya ya sahabat-sahabat. Nah kira-kira bro, ada saran nggak gitu kan, atau saran lagi gitu tentang kamu tentang channel YouTube, bahwasanya itu kan kita belum dimonet nih, belum dimonet, tapi kita terus berjuang sampai titik darah penghabisan supaya kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kira-kira ada kata-kata mutiara atau gimana lah gitu untuk menyemangati sahabat-sahabat kita yang sama-sama YouTuber pemula gitu. Nah, yang pertama itu kita harus berjuang. Berjuang yang pertama itu dari apa? Dari kita kalau misalkan YouTuber pemula, berjuangnya itu apa? Dari kita sering mengupload video. Apapun itu video yang kalian sukai, seringlah ngupload videonya. Ya kalau bisa jangan campur. Kalau misalkan sehobi dengan apa yang kita jalankan, insya Allah semuanya bakal berjalan dengan lancar. Oh, iya, itu bro. Ya. Kalau misalkan kita bikin channel A, isinya A, apanya A, nah insya Allah itu bakal berjalan. Kalau misalkan kita bikin channel yang gonta-ganti seperti apa yang awalnya kita mancing pindah ke channel yang lain, nah itu kan hobi si penonton itu kan jadi berkurang nanti. Iya, jadi berubah-ubah. Oh, dia itu yang awalnya jadi bukan yang awalnya jadi, yang awalnya channelnya itu mancing, nah berubah tiba-tiba menjadi tukang jadi berubah menjadi ini apa namanya tuh, channel ya seperti ya, masuk ke jalan lah seperti gitu, masuk ke jalan motovlog bisa ya, motovlog, kecuali tapi motovlog itu lebih bagus ya. Nah, lebih bagus cuman ya, ngerusak dari konten kita juga gitu. Misalkan kalau yang awalnya kita mancing terus kita langsung ke konten yang misalkan motovlog kan jadi gak nyambung. Kalau misalkan mau bikin channel seperti itu, kita bikin channelnya dua, yang pertama khusus buat motovlog, yang keduanya khusus buat kita sendiri. Itu kalau misalkan hobi kita, maksudnya dari mancing itulah. Jadi gitu ya kalau ngomongin perjuangan YouTube gitu. Itu mungkinnya saran juga. Terus ya ada kata-kata mutiaranya juga, jangan sampai apa tadi teh? Jangan sampai menyerah gitu kan. Nah, jangan sampai menyerah. Yakin kepada diri kita sendiri bahwasanya keyakinan itu lebih bagus atau lebih baik itu bahasanya teh daripada rencana apapun gitu kan. Rencana Tuhan lebih baik. Nah, rencana Tuhan pun lebih baik. Ya ketika kita yakin berarti kita yakin saja kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang lebih ataupun sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu mungkin ya. Iya bro, rek nanya noni sok bro. Orang jawab enak. Terlalu bersemangat ternyata sahabat saya ini. Mau nanya apa lagi bro? Ternyata keren juga sahabat saya. Jadi kita santai dulu aja. Nah, santai dulu, ngopi-ngopi. Boleh. Itu kan dibuat sama lu juga kan, bukan sama gua. Parah ini. Saya ngerokok dulu ya. Ngerokok itu juga bro. Aduh, kirain enggak. Saya ngerokok bro. Dari kapan? Dari bayi? Dari sebelum ngerekam. Jadi gitu ya. Ngomongin YouTuber pemula, bahwasanya kita juga YouTuber pemula, sama-sama ya kita saling memberikan saran, saling memotivasi bahwasanya ya jangan sampai sesama YouTuber pemula kita saling merendahkan ataupun saling menghujat. Kalau misalkan YouTuber pemula yang pertama itu yang senior, misalkan kita harus saling membantu, kita harus bertanya walaupun kita pemula, jangan sungkan kita bertanya dengan orang yang sudah di atas kita. Kalau misalkan kita nggak dikasih ya nggak apa-apa. Iya, jangan sampai kita memaksa atau mengemis bahasa. Nah, seperti itu bukan jangan sampai mengemis. Lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Nah seperti itu.
Keren juga ya sahabat saya, ternyata pinter. Bro, gini-gini juga. Jadi gitu ya. Terutama ketika kita ada masa-masanya nih di fase dimana kita down gitu, ngomongin buat konten. Nah, saya itu memang sudah 1 tahun lebih membuat konten, tetapi semangat terus gitu buat konten, agak ya tetaplah dengan tujuan akhir bahwasanya ingin monetisasi. Nah, sahabat saya pun sama gitu, tetapi kita jangan sampai anggap YouTube itu sebagai titik utama lah untuk kita sebagai pemula. Jadi selingan saja dulu gitu untuk saat ini. Tetapi kalau misalkan sudah monet, ya kita jadikan nomor 1 gitu kan YouTube itu. Supaya prioritaskan gitu YouTube itu supaya terus berkembang. Nah, ya kalau misalkan sekarang mau diprioritaskan ya silahkan. Tapi dengan landasan bahwasannya kita gak akan menyerah gitu mungkin ya bro. Nah untuk pemula jangan sampai kita ada pemikiran begini, kok YouTube saya belum dimonet, belum apa namanya itu, YouTube saya belum menang AdSense. Jangan menyerah. Nah ketika di titik itu pasti kita akan ngedown, kita langsung video kita itu dihentikan dengan kita sendiri. Iya. Nah seperti jangan sampai begitu. Seharusnya kalau kita berniat untuk bikin konten seperti itu, kita harusnya semangat bro. Iya. Semangat dalam bidang apa? Pembuatan videonya. Kita jangan memikirkan monetnya dulu, kita memikirkan usahanya dulu. Iya. Hasil tidak akan ada kalau tidak ada usaha. Nah. Usaha juga tidak akan ada kalau tidak ada doa, bro. Oh, mantap sekali ternyata ulama. Oh, bro, saya bukan ulama. Oh. Maaf. Ulama apa sih? Ulama kamarmu sendiri. Bukan ulama itu. Ya Ustadz. Enggak, bukan juga. Santri. Biasa. Bukan. Orang biasa. Cuman mengerti lah. Jadi mohon maaf ya, kita tuh sering bercanda gitu kan. Maaf ya. Terlalu banyak bercanda. Terlalu gitu. barbar kita. Barbar. Karena tapi kita, beliau itu bukan orang yang terlalu pandai tinggi tentang agama gitu kan, juga terlalu pandai tentang media, tapi beliau itu orang yang semangat akan satu hal yang sedang diraihnya gitu kan. Mungkin saya sebagai sahabat lebih mengetahui gitu kan, karena lebih dekat, terus ya kita juga sering sharing lah gitu kan. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak masuk ke hati ataupun kata-kata yang tidak terlalu baik dari saya, ibaratnya kotor lah ya ibaratnya kotor gitu ya, mohon maaf lah, kita bukan niat apa-apa gitu kan. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi kita saling memotivasi. Nah, saling memotivasi, mungkin seperti itu ya sahabat. Nah, kira-kira sahabat Ridwan itu mau nanya gak ke saya tentang YouTube saya? Kumaha bro, subscriberna ya. Saya tuh pengen subscriber itu bertambah. Nah, saya menggunakan beberapa cara pun ya sulit gitu. Promosi di Facebook itu masih belum ada, terus promosi di IG juga belum ada, terus promosi di Snack Video dan TikTok dan yang lain-lainnya ya mungkin saya cuma satu sih landasan saya, ya semangat aja. Nah itu semangat, tidak akan yakin ada perjuangan. akan perjuangan saya itu akan ada hasil gitu. Nah mungkin gitu bro, dan saya pun sekarang lagi bikin video-video short gitu ya. Oh mantap. Video-video pendek, cuman membicarakan video pendek gitu kan, belum ada monetisasi, belum ada AdSense-nya, saya sulit gitu dapat klaim bonus gitu. Nah ya seperti itu intinya ya, lah, mudah-mudahan kita semangat aja. Ya. Semangat dalam pembuatan konten. Ya. Semangat, tapi kita bikin konten itu jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Nah itu bro paling pentingnya. Ya. Kalau kita menjatuhkan orang lain, maka kita tidak akan pernah dilihat lagi. Iya, bahwasanya kita itu bisa menjadi sesuatu yang berharga atau sesuatu yang keren berkat orang lain. Ya itu berkat orang lain gitu ya sahabat Ridwan. Nah gini bro, kan kita tuh lagi ngeberjuangin channel gitu, ngomongin channel. Selingan daripada membuat channel itu apa sih pekerjaan kamu? Ya pekerjaan lah, kita wira swasta. Wira swasta. Apa sih? Yang pertama itu kan dijamur kan, dijamur. Pertama. Itu ya, jamur di mana? Nah, alhamdulillah jamur bangkrut.
Jangan sampai menyerah, Bro. Nah, insya Allah lah saya akan berjuang lagi bangkrut. Titik bangkrutnya saya di jamur itu yang pertama itu usaha kan. Saya kan sebelumnya itu belum pernah kerja ngelamar keluar ya. Ya ke dalam diri saya gitu. Oh, saya bakal bisa. Bisa dalam segi hal apa? Usaha. Iya. Orang lain bisa, saya juga harus bisa. Nah, seperti itu. Kenapa itu saya mungkin tidak memikirkan bekerja dan bekerja. Yang saya pikirkan itu bukan bekerja, tapi bagaimana saya membantu orang lain untuk bekerja dengan saya. Nah, seperti itu. Dengan landasan kalau kerja di apa namanya itu? Misalkan di pabrik lah. Pabrik itu bahasanya kamu itu adalah pekerja, tetapi ketika kamu membuat usaha itu kamu sekecil apapun usahanya itu kamu bosnya gitu mungkin ya. Saya bukan merendahkan orang lain. Kenapa? Saya ingin sekarang sekolah cuman memformalitaskan orang itu bukan sukses melainkan untuk bekerja. Tetapi di situ juga tergantung orangnya, bro. Kalau misalkan orangnya setinggi apapun orangnya itu, walaupun belajar dengan tinggi-tinggi tapi kita tidak punya memiliki niat ingin sukses, itu tidak akan tidak akan terjadi. Mungkin seperti itu, sahabat. Bahkan lulusan SD saja bila ada keinginan ingin sukses, insya Allah semuanya akan terwujud. Apalagi kalau misalkan orangnya kuliah seperti ente, bro. Nah, saya punya keinginan usaha, yang ketiga punya keinginan ingin sukses. Nah, berjuang insya Allah, bro, sukses itu. Amin. Doakan kita semua agar kita semua itu sukses gitu. Nah, seperti itu. Di kedepan. Nah, kita kembali lagi ke bidang usaha saya. Kenapa saya bangkrut dari situ? Yang pertama itu saya awam. Yang pertama awam, belum tahu apa-apa, terjun langsung ke dunia usaha. Yang pertama itu kan pasti bangkrut. Yang bangkrut. Kenapa saya bisa bangkrut? Berarti kita manajemennya itu salah. Masih salah. Salahnya apa? Kita menjual barang, tetapi kita tidak menuliskannya. Nah, tapi catatan itu kan paling penting, bro. Iya, betul. Nah, bro, ngomongin jamur itu berhentiin dulu aja. Nah, siap. itu bisa dibuat untuk kedepannya. Gitu kan. Nah, sekarang kan lo itu kan punya usaha lagi kan, usaha keluarga atau usaha kakak gitu kan. Nah, kalau di bisnis itu gimana kira-kira? Keluarga yang saya itu punya satu lagi usaha, itu milik kakak saya kalau nggak salah itu, tapi dia mempercayakan kepada keluarga. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Lancar. Bahkan dari awal sebelum saya usaha di bidang jamur, nah modalnya itu dari cucian motor itu. Hasil cuci motor ya. Nah, ntar kalau misalkan sahabat-sahabat ingin tahu tentang perjuangan membuat setiman gitu ataupun sampai memanage usaha setim itu seperti apa sampai ya bisa menghidupi keluarga, terus bisa membangun rumah juga dengan hasil belum gitu. bisa. Untuk itu mah jangan dibicarakan kan, karena kamu itu belum nikah gitu kan, bahasanya jadi agak dikat belum nikah gitu kan. Jadi gitu mungkin sahabat, ntar akan ada di channel gitu, ntar akan ada kedepannya podcast dengan sahabat saya tentang jamur, tentang dunia cuci motor dan dunia bisnis yang pernah dia raih gitu kan. Nah, mungkin segitu aja. Dia jalani. Dia jalani. Kalau diraih ya sebatas diraih doang, udah dapat ya udah selesai gitu kan. Nah, kayak gitu mungkin ya sahabat-sahabat untuk podcast hari ini gitu kan. Jadi kurang lebihnya sahabat-sahabat saya terutamanya meminta maaf bahwasanya ya apabila ada salah kata mungkin itu tidak disengaja. Dan bahkan saya pun tidak punya niat buruk untuk jelek-jelekan seseorang. Kalau kita dalam berbicara, ibaratnya dalam kita saling berkaitan dengan yang lain, mohon maaf karena kita awam dalam berbicara. Bahkan kita tidak mahir dalam berbicara dan dimohon maafin ya sahabat-sahabatku. Nah, mohon maaf ya sahabat-sahabat gitu kan ya. Jadi kita cukupkan sekian saja bahwasannya video hari ini. Jangan lupa like, komen dan subrek, bro. Dan subscribe. Subscribe, mantap. Dan terus serta share juga videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.